Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi Fitri Utami dari kelas C6 dengan nomor pokok mahasiswa 10 12 0157. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah manajemen operasi. Saat ini saya akan menjelaskan tentang teknik dan aplikasi pengambilan keputusan. Yang pertama ada diagram afinitas, yang kedua ada diagram matriks, yang ketiga ada diagram kriteria, dan yang keempat ada diagram. Yang pertama ada diagram afinitas. Diagram afinitas atau diagram affinity diagram mengatur sejumlah besar ide-ide menjadi hubungan alami. Metode yang dapat membuka kreativitas dan intuisi tim ini diciptakan pada tahun 1960-an oleh antropolog Jepang, yaitu Kawakita Jiro. Diagram afinitas atau disebut juga metode KJ, sesuai dengan inisial penemunya, digunakan untuk mengumpulkan data verbal yang berjumlah banyak, kompleks, yang isinya ide, pendapat, masalah, dan mengelompokkannya ke grup sesuai dengan hubungan naturalnya. Fungsi lain dari diagram ini adalah menambahkan struktur pada pokok persoalan yang besar dan rumit, memecahkan pokok persoalan rumit ke dalam kategori yang mudah dimengerti, memperoleh kesepakatan atas pokok persoalan atau situasi. Nah, berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, menyatukan pokok persoalan atau masalah yang diselesaikan. Di sini sediakan batas waktu sesi umumnya antara 45 menit sampai dengan 60 menit. Kemudian mulai dengan persoalan atau sasaran objektif dan jelas yang disepakati semua orang. Yang kedua, mengumpulkan gagasan atas pokok persoalan yang telah ditentukan, dan kemudian setiap partisipan harus memikirkan berbagai gagasan dan menuliskannya pada kartu indeks, kertas, tempel, atau dicatat oleh seseorang pencatat pada post-it notes. Yang ketiga ada pengumpulan kertas tempel. Semua kartu dikumpulkan kemudian disebarkan pada permukaan datar, misalnya meja. Yang keempat, mengatur kartu atau kertas tempel ke dalam kelompok yang saling berkaitan. Semua partisipan harus mengambil kartu atau kertas tempel yang bertuliskan gagasan yang saling berkaitan dan memisahkannya. Ulangi hingga semua kartu telah ditempatkan dalam kelompok. Yang kelima, menciptakan judul untuk setiap kelompok. Kembangkan sebuah judul yang paling menggambarkan tema setiap kelompok kartu. Kemudian judul harus pendek dan menggambarkan tema atau fokus utama kelompok yang diwakilkannya. Untuk melihat hubungan tambahan, tempatkan kelompok yang mirip berdampingan satu sama lain. Dan jika kelompok tersebut sangat mirip, gabungkan 2 atau lebih kelompok ke dalam satu kelompok besar dengan judul baru. Kemudian, lanjutkan proses ini hingga semua anggota tim sepakat dengan pengelompokan kartu. Yang keenam, menentukan langkah selanjutnya, mengakhiri sesi diagram afinitas jika tim telah berhasil mengidentifikasi kelompok utama dan semua orang yang telah ditugasi untuk mengkomunikasikan atau mengedarkan diagram kepada yang lain agar dikomentari dan diberikan tambahan gagasan. Nah, ini ada contoh dari diagram afinitas. Kemudian ada diagram matriks. Diagram matriks merupakan alat yang digunakan untuk mengidentifikasi adanya kekuatan hubungan antara 2 orang atau lebih untuk daftar item. Alat ini juga bisa digunakan untuk menggambarkan tindakan yang perlu dilakukan untuk perbaikan proses atau produk. Isi dari daftar yang direlasikan dalam diagram matriks dapat berupa data, informasi, fungsi, konsep, manusia, material, peralatan. Nah, diagram matriks digunakan ketika yang pertama, kita ingin mencocokkan tugas dengan individu, departemen, atau fungsi yang akan menyelesaikannya. Yang kedua, kita perlu menunjukkan hubungan antara suatu tugas dengan orang, departemen, atau fungsi yang bertanggung jawab. Nah, kemudian yang ketiga, kita ingin menugaskan tanggung jawab dan merencanakan tindakan. Yang keempat, kita ingin mengukur kekuatan hubungan tersebut.
Nah, berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, mempersiapkan sesi diagram matriks. Yang kedua, menyepakati tugas dan mencatat pihak yang bertanggung jawab. Dan yang ketiga, menilai setiap persilangan. Nah, ini ada contoh dari diagram matriks. Nah, untuk yang ketiga ada penilaian kriteria. Penilaian kriteria merupakan alat interpretasi yang digunakan untuk memilih gagasan dan solusi di antara beberapa alternatif. Penilaian kriteria digunakan ketika memilih di antara beberapa alternatif, mengambil keputusan secara objektif dan menyepakati keputusan. Nah, berikut langkah-langkah untuk penilaian kriteria. Yang pertama, memulai sesi dan menuliskan berbagai alternatif yang tersedia. Yang kedua, melakukan sumbang saran untuk mendapatkan kriteria keputusan. Yang ketiga, menentukan tingkat kepentingan relatif dari setiap kriteria. Yang keempat, menentukan skala nilai. Dan yang kelima, menghitung skor nilai dan memilih alternatif terbaik. Nah, di sini ada contoh dari penilaian kriteria, formulir penilaian kriteria dengan total nilai. Dan yang terakhir, yang keempat, ada diagram pohon. Diagram pohon merupakan teknik untuk memetakan jalur dan tugas yang perlu dilakukan dalam rangka mencapai tugas utama dan tujuan sub terkait. Diagram ini mengungkapkan secara sederhana besarnya masalah dan membantu untuk sampai pada metode yang harus dikejar karena untuk mencapai hasil. Dan diagram pohon selalu dimulai dengan satu item yang cabang menjadi 2 atau lebih, yang masing-masing cabang menjadi 2 atau lebih dan seterusnya, sehingga pada akhirnya akan menyerupai sebuah pohon dengan banyak batang dan cabang. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, melakukan sumbang saran. Yang kedua, mengidentifikasikan judul pohon utama. Yang ketiga, menyusun tingkat detail selanjutnya. Dan yang keempat, ada mengkaji kembali diagram pohon. Dan ini contoh diagram pohon. Sekian yang saya bisa sampaikan mengenai teknik dan aplikasi pengambilan keputusan di manajemen operasi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.